Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa. Di bawah manajemen baru PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM berencana untuk melakukan transformasi bisnis dengan melakukan penyederhanaan struktur grupnya dan keluar dari bisnis non-inti. Saat ini Telkom memiliki sekitar 60 anak usaha. Telkom berencana untuk melakukan penyederhanaan dengan melakukan merger, divestasi maupun transfer bisnis maupun lisensi ke anak usaha lainnya. Di 49 perusahaan, Telkom berperan sebagai pengendali, sementara di 6 perusahaan, Telkom sebagai mayoritas tapi bukan pengendali. Terdapat 5 perusahaan kepemilikan minoritas, contohnya Telkom punya saham minoritas di PT Pevindo Biro Kredit melalui anak usahanya PT Sigma Cipta Caraka atau Telkom Sigma. Salah satu contoh yang sudah dilakukan ialah menyederhanakan produk Telkomsel dari 6.000 SKU menjadi 4.000 SKU. Tak berhenti sampai di situ, produk akan dirampingkan hingga 200 SKU. Rencananya Telkom akan mengurangi anak usaha menjadi sekitar 22 untuk menghilangkan redundansi. Langkah ini juga merupakan arahan dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Selanjutnya pemirsa, saham PT Excel Smart Telecom Sejahtera Tbk atau EXCL menguat pasca pergantian salah satu direksinya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Melansir RTI Business, saham Excel ditutup menguat 5,56% di harga 2.750 pada perdagangan Selasa kemarin. Dalam sebulan saham Excel sudah menguat 24,45% dan terapresiasi 26,67% sejak awal tahun atau year to date. Sebagai informasi, RUPSLB tersebut digelar Selasa memiliki mata acara persetujuan perubahan susunan direksi. Hasilnya Excel resmi mengangkat Sanjay KGA Vagasya sebagai direktur. Upaya perombakan direksi tersebut akan mengarah kepada kebijakan yang akan diambil manajemen terkait operasional Excel. Pemirsa, PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau Tebik telah melunasi obligasi berkelanjutan 5 tahap 4 tahun 2022 seri B yang jatuh tempo pada 11 Agustus 2025. Adapun jumlah pokok obligasi yang dibayarkan perseroan sebesar Rp721,39 miliar. PT Tower bersama Infrastruktur Tbk atau Tebik telah melunasi surat utang obligasi berkelanjutan 5 tahap 4 tahun 2022 seri B. Jumlah pokok obligasi adalah sebesar Rp721,39 miliar. Direktur Tower bersama Infrastruktur Helmi Yusman Santoso menyampaikan, surat utang tersebut sudah dilunasi untuk pokok beserta bunganya. Adapun surat utang ini memiliki kupon 6,35% yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2025. Sementara itu di tahun 2025 perseroan diketahui telah menyelesaikan penerbitan obligasi berkelanjutan 7 Tower bersama Infrastruktur tahap 1 tahun 2025 dengan target dana dihimpun Rp20 triliun dan suku kijarai berkelanjutan 1 Tower bersama Infrastruktur tahap 1 tahun 2025 dengan target senilai Rp8 triliun. Adapun penggunaan dana dari penawaran ini setelah dikurangi biaya penerbitan akan digunakan untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial perseroan, khususnya pelunasan obligasi berkelanjutan 5 tahap 4 tahun 2022 seri B yang akan jatuh tempo pada bulan Agustus 2025 dan sisanya untuk pembayaran pinjaman rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. PT Aviana Sinar Abadi Tbk atau IRSX mengumumkan pergantian pengendali langsung. PT Matra Tri Abadi atau MTA resmi menggantikan posisi PT Mitra Digital Investindo sebagai pemegang saham pengendali setelah melakukan transaksi pembelian saham melalui pasar negosiasi. Transaksi terjadi pada 8 Agustus 2025 saat MTA membeli 1,08 miliar saham IRSX atau setara 17,6% modal ditempatkan dan disetor penuh dari MDI. Direktur Utama IRSX Gusti Ngurah Komang Panji Pramana menjelaskan perubahan ini mengukuhkan MTA sebagai pengendali baru perseroan. Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 POJK 04/2018, MTA akan melaksanakan tender wajib bagi pemegang saham minoritas. Dokumen tender wajib akan disampaikan ke OJK pada 12 Agustus 2025. Proses dilaksanakan mulai 10 September hingga 11 Oktober 2025 dan pembayaran pada 15 Oktober 2025.
Perseroan menegaskan MTA memiliki kapasitas finansial dan dokumen legalitas untuk menjadi pemegang saham pengendali. Fokus bisnis ke depannya akan lebih ditekankan ke arah digital agency dan entertainment. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami dalam Market Buzz. Pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melesat 2,44% pada perdagangan Selasa dengan menembus level tertinggi di 2025. IHSG menguat ditopang saham Big Caps yang didominasi saham Bank Jumbo seiring asing yang kembali masuk ke pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan ditutup melonjak signifikan 2,44% ke level 7.791,69 di akhir perdagangan Selasa. Secara intraday IHSG sempat menguat ke 7.800,831 dan merupakan level intraday tertinggi di sepanjang 2025. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor teknologi melesat 5,52%, sektor perindustrian naik 5,01%, dan sektor keuangan menguat 2,91%. Sedangkan indeks sektor yang melemah adalah sektor barang baku turun 0,87% dan sektor properti melemah 0,25%. Penguatan signifikan IHSG ditopang penguatan saham Big Caps. Dikutip dari Bloomberg, saham BBRI ditutup menguat signifikan 6,30% di level 5.050 dan menyumbang 39,72 indeks poin ke penguatan IHSG. Saham DCII ditutup menguat 9,99% di level Rp278.250 per saham dan berkontribusi 27,35 indeks poin. Saham TLKM ditutup menguat 6,35% di level Rp3.180 per saham dan berkontribusi 21,74 indeks poin. Saham BBC ditutup menguat 3,51% di level 8.850 dan berkontribusi 21,5 indeks poin. Saham BMRI ditutup menguat 4,03% di level Rp4.910 per saham dan berkontribusi 16,7 indeks poin. Saham BRAND ditutup menguat 4% di level Rp9.100 per saham dan menyumbang 13,32 indeks poin. Saham Gotoh ditutup menguat 4,84% di level Rp65 per saham dan menyumbang 6,45 indeks poin. Dan saham PBNI ditutup menguat 3,81% di level Rp4.360 per saham dan berkontribusi 5,72 indeks poin ke IHSG. Saham perbankan naik seiring dengan aliran dana asing yang kembali masuk ke pasar modal Indonesia. Di Senin awal pekan, asing mencatat net buy senilai Rp849,85 miliar. Diperkirakan aksi beli asing masih akan berlanjut. Dirangkum dari berbagai sumber, survei bulanan Bank of America menunjukkan sebanyak 37% manajer investasi global kini memiliki porsi lebih besar di saham pasar negara berkembang, level tertinggi sejak Februari 2023. Peningkatan ini didorong pandangan positif terhadap prospek ekonomi Tiongkok dan pelemahan dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel.